Korupsi, sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya jauh lebih besar dari sekadar penyalahgunaan uang negara. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat, melemahkan lembaga pemerintahan, dan menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan terbaik. Secara sederhana, korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bisa berupa uang, jabatan, fasilitas, atau bahkan perlindungan untuk kelompok tertentu. Masalahnya, banyak korupsi yang tidak terlihat. Banyak korupsi yang dilakukan di balik meja, di balik percakapan yang tertutup, atau bahkan melalui proses yang sulit untuk dibaca. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui adanya tindak pidana korupsi jika pelaku berusaha untuk menutupnya? Jawabannya ada pada satu mekanisme penting, yaitu whistleblowing. Whistleblowing merupakan pelaporan yang dilakukan oleh organisasi aktif maupun non-aktif mengenai tindakan pelanggaran, tindakan tidak bermoral, ataupun tindakan ilegal yang dilakukan kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. Whistleblower inilah yang membuka tabir awal dari banyaknya kasus korupsi yang akhirnya terungkap. Namun, menjadi whistleblower bukanlah suatu hal yang mudah. Mereka sering menerima risiko berupa balas dendam, intimidasi, tekanan, atau bahkan ancaman yang diterima sebagai dampak negatif dari apa yang mereka laporkan. Maka dari itu, perlindungan terhadap whistleblower menjadi kunci utama pada sistem ini. Tanpa adanya perlindungan, tidak ada keberanian untuk melapor. Dan tanpa adanya pelaporan, maka akan banyak korupsi yang masih tersembunyi di negara kita. Whistleblowing bukan hanya soal keberanian individu. Ini adalah instrumen penting dalam membangun lembaga publik yang bersih, transparan, dan juga akuntabel. Mereka adalah jembatan antara kebenaran dan keadilan, antara penyimpangan dan juga perubahan. Setelah memahami apa itu korupsi dan mengapa whistleblowing penting, pertanyaan berikutnya adalah seberapa efektif perlindungan bagi pelapor dan apakah whistleblowing ini benar-benar mampu untuk meningkatkan integritas lembaga publik? Perlindungan pelapor bukan hanya sekedar kebijakan administratif. Ini merupakan fondasi yang menentukan berhasil atau tidaknya upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Ketika pelapor merasa aman, identitasnya dirahasiakan, posisinya dilindungi, dan ada jaminan hukum, tentu mereka akan lebih berani untuk mengungkapkan adanya penyimpangan di dalam organisasi. Pada tahun 2020, KPK melalui Biro Hukumnya merilis data bahwa sebanyak 33% saksi kasus korupsi di KPK mendapatkan ancaman kriminalisasi hingga intimidasi yang berhubungan dengan kasus pidana yang melibatkannya. Dari 33% saksi yang dikriminalisasi, terdapat sebanyak 67% mendapatkan ancaman intimidasi hingga ancaman pembunuhan. Hal ini menandakan bahwa jumlah saksi yang mendapatkan intimidasi, tekanan, dan juga ancaman itu lebih besar daripada saksi yang tidak mendapatkannya. Dapat beberapa pokok kendala yang melemahkan kemampuan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi saksi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia. Dimulai dari keterbatasan lembaga, keterbatasan anggaran, dan juga prinsip perlindungan pasif oleh KPK dan juga LPSK. Seringkali di balik regulasi dan juga aturan yang telah disusun dengan tujuan untuk melindungi para whistleblower, ternyata belum seutuhnya berjalan dengan baik. Beberapa kasus di lapangan yang dapat kita ambil potret nyatanya pada kasus salah seorang yang ketika ia menjadi whistleblower malah diubah status menjadi tersangka. Nur Hayati, seorang bendahara desa yang justru menjadi tersangka setelah melaporkan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh atasannya, yaitu mantan kepala desa di daerah Cirebon, Jawa Barat. Nur Hayati melaporkan secara tertulis kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Citemu. Namun alih-alih mendapatkan dukungan atas apa yang ia laporkan, dia justru ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Cirebon. Meskipun pada akhirnya dilakukan peninjauan kembali dan diberhentikannya kasus tersebut, namun fakta ini dapat dijadikan acuan bahwa menjadi whistleblower bukanlah tanpa resiko. Kasus lain dapat kita lihat pada kasus Trianto di Basnas, Jawa Barat yang dilaporkan balik dan dipecat setelah membongkar dugaan korupsi, dan kasus-kasus lain yang menunjukkan bahwa pelapor itu dikriminalisasi, diancam, dan mendapatkan kesulitan. Lemahnya perlindungan
hukum dan juga regulasi itu membuat pelapor rentan menjadi korban. Mereka malah justru menghadapi tuntutan pencemaran nama baik dan juga intimidasi keluarga yang seharusnya mereka dilindungi negara berdasarkan konvensi internasional. Orang tidak berani menyuarakan suatu pelanggaran atau kejahatan karena mereka merasa takut akan resiko yang akan diterimanya setelah mereka melaporkan suatu pelanggaran tersebut, seperti pengunduran diri secara paksa, balas dendam, atau bahkan kekerasan. Maka dari itu, bagi Indonesia masih diperlukan sebuah bentuk dan juga rumusan perundang-undangan yang mengatur cara dan juga mekanisme perlindungan terhadap whistleblower. Untuk menjadikan pengungkapan sebagai hak dan kewajiban, regulasi yang mengatur mengenai whistleblower harus mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah regulasi yang terbentuk harus jelas melalui perilaku pelarangan, kontradiktif, atau yang merugikan bagi kepentingan publik. Jadi pelapor perlu tahu perilaku yang seperti apa yang harus mereka laporkan. Namun sejauh ini belum ada regulasi khusus yang mengatur jenis-jenis perilaku yang dilarang, kontradiktif, dan merugikan bagi kepentingan umum. Kedua, terkait masalah prosedural pengungkapan. Di dalam prosedural publik sangat penting untuk memiliki proses yang dapat digunakan oleh setiap orang guna melaporkan adanya tindak pidana korupsi, termasuk juga lembaga yang akan menindaklanjuti kejahatan tersebut. Selain memudahkan proses pelaporan, hal ini juga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait kemana mereka harus melaporkan dan memahami proses yang tersedia secara jelas. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan sistem anonimitas atau kerahasiaan identitas pelapor. Di Indonesia sendiri itu masih belum dapat menerapkan sistem ini karena pelapor atau whistleblower itu dianggap sebagai orang yang mengetahui tindak pidana korupsi atau dianggap sebagai orang dalam, sehingga mereka harus memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan. Sehingga tak heran ketika masih banyak pelapor atau whistleblower yang mendapatkan intimidasi, pembalasan kriminal, ataupun penanggung jawab pidana dan juga perdata. Pada akhirnya, efektivitas perlindungan pelapor dan sistem whistleblower tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi pada komitmen lembaga untuk menegakkan integritas. Ketika pelapor dilindungi, laporan ditindaklanjuti, dan budaya jujur ditegakkan, maka lembaga publik menjadi lebih kuat, lebih transparan, dan juga lebih dipercaya oleh masyarakat. Saya, Renata Hutamisari TV dengan NIM 25080010481 dari nomor 12 mengucapkan terima kasih.